Siapa yang belum install Solidnya? Apa kendalanya? Ini saya size-nya Pak Size-nya kenapa? agak gede lagi saya apa atur tempat makanya jadi belum download. Hmm, emang besar ya? Taruh berapa giga? Ya, 18 kalau nggak salah. 18 giga. Oke, kita mulai aja ya. Ini kan kalian harusnya udah baca. Kemudian nah ini introduction-nya. Kita mulai aja buka solidnya. Ya, kita klik new. Nah, di solid ini ada 3 dokumen template ya, yaitu dokumen part, assembly, dan drawing. Nah, di mana masing-masing dokumen ini kita akan diberikan sebuah keluasan ya untuk memodeling, merakit, dan mendokumentasikan dalam bentuk pandangan ortogonal atau nanti disebut dengan drawing manufacture atau drawing fabrikasi. Selalu nanti kalau misalkan kita ingin membuat part yang single design komponen, kita pilih dokumen template part ya. Jadi kalau kita mau ngerakit dari part-part yang sudah kita buat, ini misalkan ada 10, kita bukanya dokumen assembly gitu. Jangan membuat assembly di part walaupun itu bisa ya. Jadi metode SolidWorks dengan AutoCAD ini berbeda ya. Kalau AutoCAD itu kita kan ngebuat dalam satu Windows ya, dalam satu dokumen, tepatnya kemudian dirakit. SolidWorks ini berbeda. Oke, kita buka aja part karena kita mulai dari yang part ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari dokumen part. Jadi kalau disebut di SolidWorks itu user interface namanya. Kita bisa lihat nanti di modul sini. Nah, ini macam-macam pembagiannya atau klasifikasinya yang perlu kita tahu, dan ini nanti di modul dibaca aja ya. Kayak misalkan menu bar itu apa, menu bar wall down itu apa, command manager tab itu apa. Nah, saya akan jelaskan di bawahnya ada penjelasan, bisa kalian baca, tapi saya akan jelaskan secara singkat aja. Nah, nanti yang kita perlukan dan kita gunakan di sini itu apa saja gitu ya. Oke. Nah, yang sering nanti kita gunakan adalah ini ya, tab-tab ini. Tab-tab ini kalau dilihat adalah command manager tabs ya. Jadi nanti yang kita gunakan sketch, kemudian feature. Kalau kita mau menampilkan selain fitur sketch di sini, ini kita klik kanan di area sini, kemudian kita bisa milih yang mana yang mau kita tampilkan dan tidak kita tampilkan. Nah, ya misalkan saya tidak ingin menampilkan tab sheet metal karena saya tidak sedang bekerja menggunakan sheet metal. Nah, surface saya tidak menggunakan surface. Tapi kalau misalkan kita nih ingin membuat part yang terbuat dari sheet metal dan ingin mencari bentangannya, kita bisa munculkan saja di sini nih.
dengan cara klik kanan, kemudian kita checklist. Nah, maka kemudian dia muncul tabnya di sini. Kemudian di sini fitur manager design. Di sini kita bisa memilih plan mana yang kita butuhkan untuk memulai membuat sketsa. Nanti setelah terbuat sketsa fitur, nanti di sini terdapat historinya. Contoh misalkan saya buka ini. Nah, story dari saya membuat model ini apa sih? Nah, ini langkah pertamanya ini, kedua ini. Contoh misalkan nih saya tarik aja nih. Ini ada namanya saya lupa bahasanya. Ada di modul ini mana ya bahasanya? Naik turunkan story. Saya lupa ya. Oh, oke, salah. Nah, kalau kita tarik ini ke atas ini pertama kali dibuat seperti ini. Sketsanya mana? Sketsanya ini. Terus langkah kedua dibuatnya apalagi? Oh, silinder ini. Sketsanya mana? Ini. Terus, nah kita bisa tahu nih setiap langkahnya sampai akhir. Gitu. Nah, itu juga bisa salah satu jadikan bahan untuk belajar. Kayak misalkan kita sudah dapat file nih dari teman atau dari klien, kita pengen buat file atau model yang sama dengan gambar tersebut. Nah, gimana caranya kita bisa lihat history di sini. Kecuali filenya dari hasil convert ya. Misalkan SolidWorks sudah di-convert ke file STP, misalkan save as, kemudian di sini sudah di-save ke iJust atau ke STP dan lainnya. Terus kemudian dibukalah misalkan ini STP, saya save nih misalkan ya. Saya save, kemudian saya open nih STP-nya. Nah, muncul bentuknya sama tapi dia nggak ada historinya karena file ini berupa konvertan gitu, jadi historinya tidak ikut terkonversi. Oke, paham ya? Kemudian apa yang perlu kita pelajari pertama setelah kita tahu ini, nanti kita butuh buat nge-sketsa ya, membuat sketch, karena di dalam fitur model ini kita perlu sketsa aja. Contoh kayak gimana, misalkan lingkaran nih, habis lingkaran kita mau dijadikan solid bentuknya ke atas, nah pakainya extrude, makanya di sini ada extrude. Nah gitu, extrude. Kemudian sebelum memulai, apa yang perlu kita pelajari ya, yang perlu kita tahu nih, cara menggunakan mouse ya. Nanti sini kalian baca aja cara menggunakan mouse. Kalau misalkan kita scroll mouse kita ke depan, itu zoom out, ke belakang itu zoom in, nah gitu ya. Cara lain klik kanan, zoom in, zoom out. Nah itu tinggal kita
Gak usah pakai scroll ya, pakai klik kiri aja ke depan, ke belakang. Ini kalau kita nggak pakai mouse, tapi disarankan harus pakai mouse untuk menggambar. Oh, kecuali kalian sudah jago ya, gitu, sudah ahli. Oke. Kemudian ngerotet, gimana ngerotet? Kita karena kita pakai mouse, kita klik aja tengah scroll, tahan, geser. Nah itu lepas, tahan, geser, lepas tuh cara cara ngerotet kayak gitu ya. Jadi jangan disekaliin, harus berkali-kali kalau mau lihat keseluruhan view. Oke, klik scroll tengah, geser, lepas. Mana lagi mau dilihat sini misalkan, klik scroll tengah, geser, lepas. Nah gitu. Kecuali kalian udah lihai banget, nah bisa sekali klik gitu. Oke, kalau klik kanan itu kalian bisa memilih sebenarnya akses mudah dari yang lain gitu ya. Kayak kita pengen zoom fit tuh kayak misalkan kita nih part kita nggak kelihatan, kita pengen part kita ada di layar, kita klik aja zoom to fit. Nah maka dia akan uh, menaruh model kita pas pada layar Windows kita gitu. Kemudian sini ada zoom to area. Zoom to area ini kita klik, kita klik and drag ya. Itu untuk zoom to area. Klik kiri, tahan, geser, lepas. Nah itu klik and drag. Oke. Kemudian ini previous view ini apa namanya, undo pandangan ya. Undo tuh ada dua, undo history. Kalau kita undo ini nih, ketika kita sedang ngerjain nanti dia mengundo ini history ini nih. Nah, historinya hilang, harus buat dari ulang. Kalau undo misalkan saya pandangan pertama pandangan ini. Nah, kedua saya pandangan kanan. Nah, saya pengen balik ke pandangan sebelumnya nih. Klik aja previous view. Nah, gitu. Kemudian kalau kita mau lihat pandangan, melihat banyak pandangan gitu ya. Misalkan kita mau milih pandangan atas, bawah, atau depan ya. Kita tinggal klik aja nih, view orientation. Nah, kalau mau muncul kotak kayak gini, ini diaktifin view selectornya. Kalau saya nonaktifin, nah dia nggak muncul yang kotak tadi. Kalau saya klik lagi, muncul. Nah, kita tinggal pilih nih. Saya mau dari pandangan mana sih? Pandangan atas inilah, klik aja lah. Nah, tuh, kan klik, oh miring ya. Oh, perspektifnya matiin. Kita klik pandangan atas. Nah, tuh. Mau pandangan isometrik, nih pilihnya ini. Ctrl 7 bisa. Nah, gitu ya. Kemudian kalau mau section, section ini potongan sementara. Klik section. Kemudian, nah tinggal kita tarik-tarik aja nih. Mau di rotate bisa, mau ditarik-tarik bisa, di oke dulu bisa. Nah, kalau balikin, klik section view ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Ada yang belum saya admit ya? Sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini misal saya close dulu aja. Kita mulai dari membuat baru ya. Oke. Ya, layar saya terlihat ya. Iya, Pak. Oke, ini contoh model seperti ini. Kalau kita mau buat gambar seperti ini,
Maka di SolidWorks itu dia ada namanya pendekatan. Pendekatan itu adalah metode ya, metode cara menggambar di software manapun sih sebenarnya. Parametric modeling ya, kayak AutoCAD, kayak Inventor, SolidWorks, Solid Edge gitu ya. Ini metodenya. Pendekatan layer cake yang pertama. Analoginya gini, analoginya. Kita ingin menghasilkan part yang sama di akhir seperti ini. Satu, yang ini sama ini kan sama-sama kan akhirnya kayak gitu ya. Tapi dengan 3 pendekatan yang berbeda nih. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan layer cake. Pendekatan yang kedua pendekatan powder wheel. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan manufacturing. Kalau pendekatan layer cake kita bisa 5 langkah. Pendekatan powder wheel kita 1 langkah jadi. Pendekatan manufacturing 4 langkah jadi. Nah, kalau pendekatan layer cake itu bertahap bahasanya. Tahapannya misalkan dari sini, terus kemudian di atasnya kita taruh kayak kita ngebuat kue aja, kue cake gitu ya, kue tart, atau kita buat rumah-rumahan di pasir pantai gitu kan, kita cetak dulu di ember, tuh kita taruh di atasnya gitu kan, namanya bertahap. Nah, kemudian yang powder wheel ini memang hanya bisa kita pakai atau kita gunakan pendekatan ini untuk benda-benda yang silindris aja, yang bisa di revolve nantinya gitu. Kemudian pendekatan manufacturing ini dibuat sebagaimana cara model itu di manufaktur atau di machining lah, kayak misalkan di mesin milling ini kan, mesin bubut ini kan, ada base partnya dulu, base materialnya, kemudian dicoak, kan dibubut lagi, dibubut bertingkat lah gitu. Oke, nanti kita harus bisa melihat nih model yang mau kita gambar itu pendekatan yang paling pas yang mana nih yang bisa kita aplikasikan. Contoh ini. Nah, jadi cara berpikiran nanti paling mudah mana pendekatannya kita aplikasikan pada model yang mau kita gambar. Contoh ini model yang mau kita gambar nih. Maka pendekatan yang paling mudah mana nih kira-kira? Yang mudah efisien secara waktu, satu. Terus kemudian secara waktu kita ngegambar ya. Kemudian secara editing gitu ya. Secara editingnya step langkahnya mudah mana? Oke, saya mau nanya. Ada yang jawab ini dari ketiga pendekatan tadi apa yang paling mudah untuk kita aplikasikan? Saya jawab. Lalu saya tanya nih satu. Aku tuh lagi pada tidur nih. Farel. Pendekatan apa nih? Farel. Iya, Pak. Nah, ini paling mudah menggunakan pendekatan apa nih? Dari ketiga pendekatan ini. Kalau menurut saya pendekatan layer cake, Pak. Ya, benar. Pendekatan bertahap. Kenapa layer cake? Apa alasannya coba? Jawabannya salah juga nggak apa-apa. Karena apa ya? Layer cake tadi itu apa? Arti pengertiannya apa? Bertahap. Nah, bertahap. Satu-satu gitu. Ya, oke. Karena dia bertahap, jadi lebih mudah untuk tahapannya ini bawah kita buat dulu kan, tahapannya paling bawah kita buat, kemudian kita tumpuk kotak yang atas ini kan, di permukaan atas ini, baru kita coak 3 langkah jadi. Dibanding kita ngebuat dulu nih extrude,
base material kotak nih. Misalkan kotaknya kita tarik lah panjangnya segini. Kemudian kita coak satu, langkah kedua, coak ketiga, coak yang ke kanan, langkah ketiga, coak yang tengah, langkah keempat. Jadi 4 langkah lebih banyak dibandingkan layer cake. Walaupun bisa ya manufaktur ya, kecuali putter wheel ini nggak akan bisa kita buat. Oke, saya contohkan nanti perbedaan kita ngebuat dengan layer cake dan putter wheel. Oke, saya mulai saja nih. Bagus Mas Saka. Oke, jawabannya kita mulai saja. Kan, kenapa harus ada front top right? Nah, ini perbedaan kita menggambar di AutoCAD dengan kita menggambar di SolidWorks ya. Kalau di AutoCAD itu kita kalau di AutoCAD itu kita nggak ada nih plan ini. Jadi agak lebih sulit lah di AutoCAD itu. Agak lebih sulitnya, waktunya lebih lama kalau untuk membuat model. Nah, sekarang dengan model yang seperti ini, kan kita sudah menentukan nih, pendekatannya adalah bertahap. Bertahapnya dari mana? Dari bawah sini. Nah, dari bawah berarti plan yang kita gunakan apa nih? Plan itu ada 3. Front itu dari depan lah. Top dari atas atau dari bawah bahasanya. Right dari sebelah kanan. Nah, karena kita dari bawah tadi milih bertahapnya, maka di sini kita sudah bisa langsung menentukan line yang kita gunakan adalah top line. Nah, saya langsung saja nih, saya klik sketch ini, klik sketch ini untuk memulai sketch baru ya, bacanya itu create a new sketch or edit existing sketch, berarti new sketch kliknya ini. Nah, baru kita pilih top line, kita pilih top line-nya ini, atau kita klik sini juga bisa. Ini nggak bisa. Klik ini, klik sembarang, nah gitu. Nah, kalian nanti harus setting dulu ya, klik setting sebelum nanti ngebuat sketch. Ya. Tadi kalian klik setting ini, nanti kalian klik di sketch, nanti kalian checklist aja nih yang auto rotate view normal to sketch, sama ini enable on screen numeric input, kalian checklist juga ininya, baru kalian oke. Fungsinya apa nanti saya jelasin. Oke, sekarang karena tadi kita sudah buat sketch, kemudian klik top line. Nah, maka di sini kita akan berada di mode sketch. Nah, ini ya. Ini namanya confirmation corner. Jadi, ketika sketch kita aktif, maka kotak sudut ini nih masih akan menampilkan 2 simbol. Simbol pertama yang atas exit sketch, yang bawah yaitu cancel sketch. Jadi kalau kita mau cancel nanti nggak tersimpan tuh. Itu kalau exit sketch, kita lagi exit, kita lagi gambar sketch, kemudian kita exit, dia hanya exit keluar saja, tapi masih muncul. Kayak contoh, misal saya sudah masuk nih ya, ini jangan diklik dulu, exit sebelum ngegambar. Kecuali kita sudah selesai, kita mau jadiin bentuk 3D, boleh di exit, tapi saya sarankan juga jangan juga. Untuk case-case tertentu aja, toolbar tertentu kita harus exit, baru kita klik toolbar 3D-nya. Ya, misalnya kita ngebuat seperti ini, saya buat aja sketch kita. Nah, jadi ketika sudah klik top line untuk sketch, baru kita klik tab sketch ya. Baru kita gunakan toolbar yang kita butuhkan yang mana. Saya butuh misalkan center point strike slot. Saya klik dari tengah sini, saya geser sembarang, klik, saya arahkan lagi kursornya, kita perlebar, klik lagi sembarang. Nah,
baru saya klik Smart Dimension. Smart Dimension ini fungsinya untuk narik dimensi ya. Nah, kita klik aja, tandanya kalau toolbarnya hitam seperti ini, dia sedang aktif kita gunakan, gitu. Sebentar ya, kita lanjut. Nah, kita klik aja Smart Dimension, tarik. Nah, ini kan satuannya masih inci nih ya, harusnya mili. Nah, kalau kita satuannya, ini saya error nih soalnya nih. Ini kita pastikan satuan yang kita gunakan mili. Nah, misalkan kayak gini saya nggak sengaja nih exit nih. Nah, cara balik lagi adalah saya klik kanan, di sini saya edit sketch. Nah, balik lagi kan. Kemudian saya klik, kalau mau saya rubah, saya klik 2 kali. Ini misalkan mau saya kasih 114. Saya ketiklah 114. Oke. Kemudian radiusnya 32. Nah, ini karena saya sudah tidak aktif lagi Smart Dimension-nya, saya harus klik lagi nih Smart Dimension. Saya klik ini, klik sembarang, ketik radius 32. Oke. Nah, nah di sini kalian harusnya sudah lihat perbedaannya. Warna si center point strike slot ini sebelum dan sesudah di sketch. Sebelum itu warnanya biru, setelah sudah kita kasih dimensi complete. Nah, ini fully defined namanya complete information. Nah, warnanya hitam. Ya, lanjut. Kemudian kemudian kita setelah jadi seperti ini, kita klik fitur, kita extrude. Nah, extrude-nya berapa? Tingginya 19. Nah, kita ketik aja di sini nih. Nah, di sini depth-nya ketebalannya 19. Klik sembarang. Kita oke. Nah, jadi ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua, kita mau buat kotak ini. Kotak ini. Nah, ini kalau lubang itu sebenarnya bisa langsung ya. Nanti ini kenapa nggak saya langsungin biar tahu cara ngelubangin gimana gitu. Kita klik sketch sini. Nah, setelah jadi tahap pertama, kita selain bisa membuat sketch di 3 plane ini, kita bisa membuat sketch di atas permukaan benda kerja. Bisa di permukaannya yang harus datar ya. Kalau yang seperti ini kita nggak bisa klik sketch. Nah, caranya saya misalkan saya klik new sketch lagi, saya klik permukaan ini. Nah, dia langsung normal to sketch. Kenapa dia bisa langsung normal to sketch ke pandangan di mana permukaan yang kita pilih? Karena tadi kita sudah setting tuh, setting apa? Setting di sketch, kita checklist yang auto rotate. Nah, makanya nanti dia akan balik, dia akan normal to sketch ketika kita klik permukaan itu menjadi bidang sketch, menjadi bidang sketsa kita. Ya, sekarang kita lanjut, kita bikin kotak. Saya pakai center rectangle. Saya klik di sini, saya klik. Nah, karena tadi saya setting, kemudian sketsa saya checklist enable on screen numeric input. Nah, ini juga. Maka ketika saya klik ini, kita bisa langsung ngasih ukuran nih. Ya, kalau misalkan nggak kita checklist, itu kita ngasih ukurannya, kita klik smart dimension gitu ya. Ukurannya 64 dari 64. Saya ketik 64, saya tekan tab ya untuk pindah dimensi yang ke 79. 79-nya kita ganti juga 64. Nah, jadikan 64. Nah, gitu. Sudah. Nah, kalau tadi tidak di checklist numeric inputnya, itu kita ya kayak gini misalkan ya, sembarang, baru kita klik smart dimension, kita tarik 64.
Kemudian kita klik garis ini, kita geser, klik sembarang 64, enter. Klik 4, enter. 64, enter. Nah, gitu. Baru kita klik fitur extrude. Nah, extrude ini toolbar untuk membuat sketsa yang kita buat itu jadi bentuk 3D ya, atau padat. Syaratnya sketchnya harus tertutup ya. Mau rectangle, mau slot, mau yang lainnya, dia harus tertutup. Nah, tingginya berapa? 45. Kita ketik di sini 45, klik sembarang, oke. Nah, jadi kan tahap kedua. Tahap ketiga apa? Saya pengen buat coakan ini nih yang 38. Oke, saya buat. Nah, karena saya nggak punya plan di jarak 13 ini, saya bisa menggunakan plan tengah dia. Saya misalkan gunakan rectline untuk membuat sketch yang baru. Saya klik kanan di rectline, dia kita ada dua cara ya membuat sketch itu. Bisa klik ini dulu, baru permukaannya, baru atau plane-nya, atau kita klik plane-nya dulu, klik kanan, baru kita klik new sketch, sama saja. Oke. Kemudian kita klik line, escape dulu, escape. Klik line, kita buat sketch dari titik ujung sini, bebas dulu aja. Jangan mengklik sketch di bagian poin-poin ini ya, end point, mid point, karena nanti contoh saya misalkan seperti ini ya. Nah, kalau jarak ini bisa saya kasih, misalkan di sini 13. Nah, tapi ini nggak bisa nih saya tarik, karena apa? Karena dia sudah terkunci di sini. Nah, makanya ketika awal kita membuat garis itu, kalau ini kan jadi patokan nggak masalah. Nah, ini karena kita nanti mau kita tarik dimensinya, kalau mau langsung aja nih, misalkan ini lebaran 64 dikurang 13. Nah, kita bisa tambah kurang di sini ya. Misalkan kita arahkan kursor kita ke sini, kita ketik aja 64 kurang 13, enter. Nah, tuh jadi dia otomatis 51. Kalau ini kan kita nggak bisa, jadi kita klik, tapi bebas dulu aja di garis ini nyentuh, kemudian kita tutup ke sini. Nah, baru kita klik Smart Dimension, kita klik titik sini dengan garis ini. Nah, kita tarik garisnya. Berapa? 13, enter. Nah, sudah. Kalau sudah, kita mau lihat isometric dulu, misalkan kita klik view, kita klik isometric, nah baru kita klik fitur, kita extrude base. Nah, karena ini sebelah ke kanan doang, seharusnya dia kanan kiri, shocknya nih lebarnya 38. Nah, ini bisa kita pilih midplane, kemudian ini kita ketik 38. Nah, klik sembarang. Kemudian ya, jadi kita midplane itu kanan kiri, jadi 38 bagi 2 gitu ya. Berarti 19 kanan, 19 kiri. Oke. Sorry. Kita klik fitur, kita kliknya karena kita mau potong ya, jangan pakai extrude base. Kita klik extrude cut. Kayak tadi aja, midplane pilih 38, oke. Nah, dia akan tercoak seperti ini. Baru kemudian yang terakhir kita buat lubangnya. Nah, kita klik sketch di sini. Jadi cara men-sketch itu ada 3 cara ya. Klik plane-nya sketch, atau klik sketch-nya dulu baru plane, atau klik sketch-nya dulu baru permukaan, atau klik permukaannya klik kiri muncul ini, atau klik kanan di sini baru muncul sketch ini, sama aja. Kita klik, oke, ada yang oke. Kemudian kita klik circle, kita klik
bukan kita klik ya, kita arahkan dulu kursor kita dengan kursor, geser aja ke garis ini, maka dia akan muncul titik tengah. Baru kita klik circle kita di titik tengah sini. Nah, baru kita bisa kasih tuh diameternya berapa, 22 kali 2 ada 2 berarti kan. Nah, kita ketik aja 22, enter. Ini juga sama, kita klik di sini 22, enter. Baru kita klik extrude cut untuk motongnya. Nah, ini kan tembus ke bawah. Kalau tembus ini kita bisa pilih through all. Through all kita oke. Nah, maka dia akan berlubang seperti ini. Nah, ini cara yang pertama tadi, pendekatan apa? Pendekatan layer cake. Nah, mana pendekatan yang manufacturing? Kita coba ya. Ini sebelumnya. Oke, ini kita save misalkan ya. Saya save. Ini saya save. Pendekatan layer cake. Oke. Saya close. Kita buat baru ya, klik new part. Oke. Oke, pendekatan layer sekarang pendekatan manufacturing. Jadi kita buat base material dulu nih ya. Nah, base materialnya kita buat 114 tambah 32 tambah 32 berarti. Base material dulu ya. Kita buat base materialnya seperti ini. Kita klik sketch di top line ya. Kita klik sketch, new sketch. Nah, ini biar enak. Ini kita isometric. Nanti ini lagi saya rekam ya. Nanti hasil rekaman ini saya upload di add link. Kalian ulangi langkahnya seperti yang ada di video ini, buat nanti filenya diupload sekalian sama tugas yang saya berikan. Klik top line, kita klik. Tadi pakainya center point strike slot ya. Kita klik center point strike slot, kita klik sini, bebas dulu aja, geser, bebas dulu aja, smart dimension, kita tarik. Harusnya rada aneh soalnya, saya klik kanan, anehnya 114. Nggak berubah ya. Nah, smart dimension ini tarik 32. Oke, fitur, kemudian kita extrude ya. Extrude nya berapa? Tingginya 19 tambah 45 ya kan, 19 tambah 45. Nah, ini pendekatan manufacturing. Jadi kita buat base material dulu, aturan pakai kotak sih, tapi langsung aja kita buat slot. Kemudian kita buang ini, buang ini, buang ini kan. Yang pertama kita mau buang yang sebelah kiri, kita klik sketch permukaan ini. Kemudian kita buat, nah ini kita bisa cetak nih sketch ini. Caranya kita klik convert entities, kita klik permukaan ini, kita oke. Maka dia akan mencetak garis yang terluar ini. Jadi kita lebih enak nih, kita tinggal klik center rectangle, kita ketik aja 45, tekan tab, 45 juga bawah, enter. 45, 64, 64. Nah, baru kita klik fitur extrude cut. Nah, ini kita tinggal pilih aja permukaan sini sama ini yang mau kita potong. Potongnya ke bawah berapa? Tinggal kita lihat aja 45. Tik aja sini 45.
Nah, oke. Nah, sama kayak tadi kan, kita colok di rectline. Nah, sama kayak tadi juga rectline, kita klik line dari sini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke atas lagi. Baru kita klik smart dimension, kita klik titik dengan garis ini, geser, klik sembarang 13. Nah, klik titik ini dengan garis kanan, geser ke atas 13. Oke. Nah, jadi warnanya itu hitam, full define, artinya dia sudah komplit dimensinya. Fitur, extrude cut. Nah, baru kita pilih midplane. Nah, midplane, kita ketik 38. Oke. Nah, kecoak sama kayak tadi juga. Kita klik permukaan sini, kita klik circle. Nah, ini kita klik dari titik tengah, kita ketik 22, 22 enter. Nah, sini juga ketik 22 enter. Baru kita klik fitur. Jadi kita jarang nih exit sketch ya. Langsung aja kita ketika sketch sudah selesai, kita klik fitur extrude cut. Nah, true all, tembus, oke. Nah, seperti ini. Bisa ya. Lanjut. Nah, ini terakhir setelah kita bocor, nah kita buat lubang ya. Kita klik kiri juga bisa ya di sini. Klik kiri, permukaannya kita klik sketch ini. Kemudian kita klik circle, kita klik lingkaran ini, klik sembarang, baru smart dimension juga bisa. Jadi 22. Atau klik circle, klik garis ini, bukan klik ya, arahkan kursor kita ke garis ini, baru klik titik sini, ketik 22 aja, langsung enter juga bisa. Klik extrude. Nah, kemudian ini kita pilih true all. Oke. True all. Oke. Nah, itu jadi. Nah, jadi kalian tahu ya perbedaan tadi layer cake dengan water wheel ya. Nah, sekarang ini kan gambarnya kita sudah tahu bertahap bisa atau layer cake bisa, dan manufacturing juga bisa. Nah, ini kalau kalian lihat lebih mudah mana nih, manufacturing atau layer cake? Anda bisa jawab? Lebih mudah mana kira-kira, layer cake atau manufacturing? Manufacturing, Pak. Ya, manufacturing. Kenapa manufacturing? Karena lebih mudah. Kita buat dulu saja kotak, misalkan 102 kali ini 57 tambah 13 berapa tuh? 70 ya. 102 kali 70 di extrude 75, baru coak. Dibandingkan kita bertahap agak susah nih. Tahapannya mana dulu nih? Malah kalau kita buat bertahap makin banyak langkahnya nih. Buat tahap bawah, nanti buat ini, wow, makin banyak lah. Jadi tak ketahuan secara logika ketika kita ngebuat secara bertahap tadi kan tahu ya, maksudnya bentuk mana dulu, dan dia eh, bahasanya terkonsep atau tersistematis lah kita ngebuatnya kalau bertahap. Nah, ini gampangnya manufacturing. Caranya gimana? Saya contohkan lagi, nanti kalian buat juga yang ini. Ini manufacturing kita bisa buat dari top plan ya. Ini saya save aja, ketik aja pendekatan
kita klik new lagi, baru 4, kita klik sketch lagi, kita klik ini dulu nih, view orientation, isometri, kita pilih top line, kita klik lagi center rectangle di sini. Berapa lebarnya tadi? 102 kali 57. Akan ini kita ketik 57 102. Ini soalnya cowok saya lagi error nih, belum saya benerin, jadi kebacanya ini. Tapi kalau saya rebuild, kemudian saya edit sketch lagi, ini saya ganti, nah, kemudian saya extrude base, sorry. Berapa tingginya? 75. Ketik 75 di sini. Oke. Kemudian baru saya coak. Mana dulu? Saya pengen yang tengah dulu nih. Oke, nggak apa-apa. Kita klik di rectline, karena rectline kita tengah-tengah, jadi memudahkan kita. Klik kanan, sketch. Nah, baru kemudian kita buat sama kayak tadi, 57 ke sini, ini 13. Kita bebas dulu aja, misalkan line ini kita klik bebas. Lalu kita klik smart dimension, kita klik titik dengan garis, tarik ke atas 13, enter. Klik titik dengan garis, klik kiri sembarang 13, masukin jumlahnya, enter. Nah, baru kita fitur, kita klik extrude cut. Nah, sama kayak tadi midplane ya. Plane kita tahu berapa nih, 32 lebarnya. 32. Nah, oke. Oke, coak, baru coak yang ini. Saya coak dari permukaan sini ya. Coak ke sini, profil yang mana? Profilnya ini. Nah, profilnya. Oke, kita klik sketch di permukaan sini, sketch saja. Nah, misalkan kita bebas dulu ya. Line ini kita ikutin ke sini bebas. Terus kita ikutin profilnya ke kiri, ke sini juga bebas, baru ke atas lagi. Nah, skip. Baru kita kasih dimensi sesuai dengan yang ada di sini. Ini 32 misalkan. Smart dimension, garis ini ke garis ini, geser ke kanan, klik sembarang 32. Kemudian 13. Titik sini sama garis ini geser ke kiri, ketik 13, enter. Jarak 22. Klik aja garis ini, guys, tarik ke bawah, klik sembarang 22, enter. Nah, jarak ini 13. Garis ini dengan garis ini tarik ke atas, klik sembarang, klik kiri ya, ketik 13. Nah, warnanya yang tadi biru sudah. Baru kita klik fitur, kita extrude cut. Nah, berapa nih cutnya? 22. 22. Sembarang. Klik OK. Nah, baru kemudian kita coak bagian ini. Nah, kita coak nih, tinggal kita klik sketch di sini aja nih, klik sketch di sini. Nah, baru kita klik line. Klik line, ini kan tinggal klik ujung, ujung, ujung. Baru klik extrude cut. Nah, true all, tembus. Oke. Nah, karena ini bentuknya sama, simetris antara kanan dan kiri, kita nggak perlu tuh ngebuat lagi nih extrude cut di sebelah kiri. Kita bisa menggunakan
toolbar mirror. Nah, kita tinggal mirror aja, kita gandakan ke sebelah kiri yang sudah kita coak. Caranya gimana? Karena kita punya plane tengah, jadi kita cerminnya ada di tengah sini, gitu ya. Ini ada namanya toolbar mirror. Nah, dia pertama kali minta cermin. Ini kan kita umpamakan cermin, kita perumpamakan dia cermin. Maka cerminnya di mana? Pasti tengah-tengah antara permukaan ini sama permukaan ini kan, kalau dia mau simetris antara kanan dan kiri. Maka di sini kita pilih rectline, karena rectline tadi kita garis tengahnya, pandangan tengahnya. Nah, baru kita pilih feature to mirror. Fiturnya mana nih yang mau kita mirror? Atau fitur tuh ini ya, langkah-langkah yang sudah kita hasilkan dari toolbar-toolbar yang ada di tab fitur, namanya fitur berarti. Kalau body itu saya klik ini keseluruhan bodinya. Nah, tapi kalau fitur to mirror, kalau saya klik ini berarti fitur ini yang mau saya gandakan, sama misalkan ini. Nah, fitur yang bawah yang extrude 3 yang mau saya gandakan aja. Jadi bukan seluruh body. Saya klik OK. Nah, jadi dia seperti ini. Tuh.